Paulus kenapa dia bicara doktrin tentang kebangkitan? Karena di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat. Ajaran sesat itu adalah ajaran sesat yang dipengaruhi filsafat Yunani, yang menilai tubuh itu begitu rendah, sampai pada akhirnya muncul ajaran dalam jemaat Korintus, orang mati tidak bangkit. Karena ada ajaran sesat itu soal kebangkitan, Paulus pakai pasal panjang 57 ayat. Setelah 57 ayat khotbah ngajar doktrin, lalu dia ajar praktis berapa ayat? 1. Doktrinnya 57 ayat, praktisnya 1 ayat. Sekarang di gereja bagaimana? Doktrinnya berapa? Dan praktisnya berapa? Hampir gereja, hampir tidak ada doktrin dibicarakan di gereja. Yang dibicarakannya hanya hal praktis, supaya kita jadi orang baik, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin baca Alkitab, dan sebagainya. Doktrin tidak ada. Perbandingkan ini, Paulus bicara 57 ayat doktrin, 1 ayat praktis. Di sini kita bisa lihat, menurut Paulus, doktrin itu sesuatu yang penting, dan di atasnya berdiri perilaku Kristiani. Saudara-saudara, orang yang tidak suka doktrin dan pikir yang penting berbuat, itu sama dengan dia lebih suka daun lebat. Akar tidak ada, tidak apa. Maka daun kelihatan lebat, ya, tapi nanti itu baru menjadi persoalan itu ketika datang angin. Kalau tidak ada angin, pohon tidak ada akar juga, dia tetap berdiri kan? Begitu angin datang, angin sedikit saja, selesai. Nah, karena itulah kekristenan itu mencakup dua hal. What we must believe, apa yang harus kita percaya, dan what we must do, apa yang harus kita lakukan. Dua ini penting. Apa yang harus kita pegang sebagai iman kita, dan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan harus didasarkan pada apa yang kita imani. Nah, hari ini gereja hanya bicara apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita imani? Yang kita imani Tritunggal diajar? Tidak. Yang kita imani Kristologi diajar? Tidak. Yang kita imani soal akhir zaman? Tidak. Semua tidak, Roh Kudus tidak. Maka muncullah begitu banyak ajaran gila-gila dalam gereja. Itu karena tidak ada pengajaran, tidak ada doktrin.